Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس qanatin azakumullah, kita telah membacakan bab tentang sujud sahwi. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-19, babul mururi baina yadayil musalli. Bab lewat di depan orang yang sedang sholat, yakni apa hukumnya? Apa hukumnya? Secara ringkas barakallahu fikum, pada bab ini terdapat beberapa masalah penting. Di antaranya ialah haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian orang yang sholat ada dua keadaan. Yang pertama, sholat tanpa sutra. Sholat tanpa sutra, yakni menghalang yang di depan dia. Dan yang kedua ialah sholat menggunakan sutra, ada penghalang. Kalau dia sholat tanpa sutra, yang pertama, kalau dia sholat tanpa sutra, maka kita tidak boleh lewat persis di depannya. Amin. Tidak boleh lewat di depan dia. Jaraknya ialah orang tersebut menjulurkan tangannya. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita melewati agak jauh dari dia, melintas agak jauh, tidak ada masalah. Itu kalau dia tanpa sutra. Adapun yang kedua, ada orang yang sholat menggunakan sutra, ada pembatasnya. Kalau kita lewat di belakang pembatas, ini orang, ini sutranya. Kalau dia melewati di belakang sutra, tidak ada masalah. Tetapi kalau melewati di depan orang sholat tadi, antara yang sholat dan sutranya, di tengah-tengahnya itu yang diharamkan. Sedang ya. Udah ini, jadi orang yang sholat dua keadaan. Ada yang tanpa sutra, ada yang pakai sutra. Sutra itu penghalang yang ditaruh di depan orang sholat. Kalau tanpa sutra, larangannya bila melewati persis di depannya dia. Gitu ya. Kalau lewatnya jauh bukan sana, nggak ada masalah.
Dan yang kedua, kalau dia menggunakan sutroh, dirinci. Kalau lewatnya di belakang sutroh ini tadi, tidak ada masalah. Ada yang diharamkan kalau lewat di depan orang tersebut antara dia dengan sutrohnya. Juga yang diangkat oleh para ulama terkait dengan bab ini ialah adanya perintah untuk mencegah orang lewat. Jadi yang sholat diperintahkan untuk mencegah orang lain yang hendak melewati dia. Dicegah dengan tangan. Ya, cegah. Kalau seandainya dia melawan, maka didorong dengan keras. Dan mungkin pula sampai pada tingkatan yang lebih parah daripada itu. Didorong, tahan, masih melawan, dilawan, masih melawan, dilawan lagi. Kalau saya bertingkat membuat dia terpelanting atau dia terpukul atau dia terjatuh, tidak ada masalah. Siapa yang salah? Yang lewat. Yang salah adalah yang lewat. Bersama dia ada syaitannya. Bersama dia ada syaitannya. Masalah yang lain juga diangkat nanti. Ini sebagai kesimpulan pentingnya. Kalau ada sebuah jamaah sholat, jamaah, ada imam, ada makmum, sholat pertama, sholat kedua, dan seterusnya. Maka yang dilarang ialah melewati di depan imam. Yang dilarang itu melewati depannya imam. Adapun melewati di depan makmum, di soft-softnya ada, soft 1, soft 2, lewat di depannya mereka tidak masalah. Ada kemarin, ada imam gitu ya. Soft pertama, soft kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita melewati di tengah-tengah soft pertama ini, atau kedua, atau ketiga. Itu nggak ada masalah, boleh. Dan orang-orangnya tidak boleh menghalangi kita. Yang dilarang kalau melewati depannya imam. Dan masalah terakhir yang akan dianggap nanti insyaallah ta'ala ialah tidak mengapa kita duduk atau berbaring di depan orang yang sedang sholat. Duduk atau berbaring atau berdiri di depan orang yang sedang sholat itu tidak termasuk larangan. Karena posisi kita sedang tidak lewat, tapi sedang duduk atau sedang berdiri. Para ini kesimpulan pentingnya. Sekarang kita baca hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah taala. Hadis yang ke-112. Qala al-muallif rahimahullah taala an Abi Juhaym Abdullah ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaym dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli." Kalau seandainya orang yang melewati orang lain yang sedang sholat, mada alaihi min ismi, dosa apa yang dia tanggung? Kalau seandainya orang yang melewat tadi tahu dosa apa yang dia tanggung, lakana ayyatifa arba'in, maka sungguh dia berdiri selama 40 khairan lahu, itu lebih baik bagi dia min ayyamurra baina yadayhi, lebih baik bagi dia daripada lewat di depan orang sholat. Qala Abu Nabar, berkata Abu Nabar sang rawi, la adri, saya tidak tahu.
Qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Saya enggak tahu. Rasul mengatakan 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Hadis ini para ulama itu menjelaskan kepada kita tentang ancaman dosa bagi siapa saja yang melewati orang lain tidak sholat. Ingat dengan demikian, lewat langsung persis di depan orang yang sedang sholat. Ancaman dia berhenti berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. 40, tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dan itu menunjukkan siksaan yang besar, dosa yang besar. Kita bayangkan kita berdiri selama 40 hari. Itu kira-kira nyaman atau susah kira-kira? 40 hari. Kita berdiri 4 jam aja rasanya betul-betul tersiksa. 40 jam aja sangat tersiksa. Apalagi 40 hari, apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Begitu ya. Kita bayangkan betapa tersiksanya orang itu. Kata Rasul, itu lebih baik daripada engkau melewati orang dan Allah. Apa ini menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan adanya dosa besar bagi pelaku. Dosa besar bagi pelaku. Ingat ya, lewatnya persis di depan orang yang sedang sholat dengan perincian tadi. Kalau lewatnya di balik sutra dan masalah. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang sholat pakai sutra, tapi jarak antara dia dan sutranya itu sangat jauh? Ada kabar? Umumnya sutra kan paling ya di sutra orangnya gitu ya, nggak terlalu jauh lah. Ini jauh. Dia sholatnya di belakang itu. Sutranya di mana? Di depan sini. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita melewati di depan orang tadi? Jawabannya, iya. Sutranya siapa? Ini sutranya. Sutranya. Jadi di sebelah sana. Boleh. Kenapa? Tangan. Tadi kalau tadi yang saya terangkan ialah orang sholat tanpa sutra. Pertanyaan sekarang ini adalah orangnya sholat pakai sutra, tapi jaraknya jauh banget gitu. Apakah boleh bagi kita untuk melewati dia di tengah-tengah antara dia dan sutra? Gimana? Boleh ada? Jadi jangan ada bawa tasnya dia tidak. Supaya kita tahu dia pakai sutra. Dia naruh tasnya depan sini. Mundur dia ke belakang. Subhanallah. Jauh sana salatnya ini. Wah. Sangat orang ini paham sunnah ini. Harus pakai sutra kalau sholat. Itu kok jauh sekali. Sekarang apa hukumnya kita melewati tengah-tengah tadi antara sutranya dan orangnya? Standarnya itu 3 zero. 3 kali. Ya, kayak gini cukup untuk kita sholat. Anggaplah
menyalahi standar. Yang jelas dia pakai sutra. Yang dibahaskan bukan dianya, kitanya. Apakah boleh bagi kita untuk melewati gimana? Bekerja. Boleh. Kenapa? Kalau memang tidak ada jalan lain, itulah kondisi. Tidak ada jalan mau ke sana atau kalau dia memang kita tahu bahwa itu sutronya, tapi kalau kita tidak tahu itu ada masalah. Kita tahu sutronya itu. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu memang sengaja membuat sutro dan kita tahu, kita menghindari. Jangan dulu. Kalau dari kita yang lewat. Kalau sudah tidak ada tempat kira-kira menghindar, karena kesalahan itu tidak semata-mata itu dia membuat kesalahan. Kalau gitu ya, Masya Allah. Itu kondisional. Yang juga sama kondisional. Jadi secara umum hukum masuk pada larangan hadis. Artinya tidak boleh bagi kita untuk melewati panitia, walaupun sutrohnya sangat dengan hubungan riwayat. Ini hadis berlaku bagi seorang yang menggunakan sutroh dalam sholat. Tidak boleh bagi kita untuk melewatinya. Kecuali ya tadi itu kondisional. Nah kita mau buru-buru ini sutrohnya itu orangnya mana melewat mana sebelah sini peluk air tengah mati sebelah sana nggak bisa. Bismillah. Itu kondisional. Kalau tidak boleh. Ini adalah masalah. Ini hukum apa? Tidak boleh melewati seseorang yang sedang sholat. Hukumnya dosa besar atau ancamannya sangat mengerikan. Artinya kuasa. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menutupi dia dari orang. Jadi sutroh. Sholat menghadap ke arah sutroh. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Lalu ada seseorang yang hendak melintas di depan dia. Falyadfahu, maka cegah dia. Fa'in aba, kalau orang berhujan nggak mau dicegah, falyuqatilhu, maka perang dia. Fa'innama huwa syaitan, sebab ini orang ada setannya. Titik. Hadis Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis ini bahas hukum ada syariat sholat menghadap ke arah sutroh. Pendapat yang wajib di kalangan para ulama membuat sutroh dalam sholat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian diperintahkan untuk mendekat ke arah sutroh, tidak boleh jauh-jauh. Mendekat ke arah sutroh tidak boleh jauh-jauh. Sekarang, ketika ada seseorang yang hendak melintasi kita diperintahkan untuk mencegahnya. Perintah mencegah ini berlaku apabila orang tersebut lewat di depan kita, bukan di belakang sutroh. Tanya, kalau dia di belakang sutrohnya, tidak ada masalah, biarkan dia lewat. Tapi yang diperintahkan untuk cegah dia lewat di depan kita. Ini kita, ini sutroh. Di tengah-tengah, cegah.
Sekarang apa hukum mencegah zina? Apa hukumnya? Hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Jawabannya ialah ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jawabannya adalah yang rajih al-wujub. Wajib untuk mencegah dia jangan sampai lewat. Hukumnya wajib. Kenapa? Dikarenakan dalam lafaz ini menggunakan lafaz perintah. Fal yajfa'hu, cegahlah orang itu. Dan yang menguatkan kewajibannya ialah diizinkan untuk menyerang dia. Fal yuqatilhu, serang. Ketika dia enggak, menunjukkan bahwa ada penekanan sangat dalam perintah untuk mencegah orang lain yang sampai melewati kita yang sedang sholat. Paham? Ini bukan sunnah. Kalau salahnya sunnah dan dia enggak bakal diperintahkan untuk menyerang dia. Tapi jika dengan perkara yang wajib, maka tatkala kali pertama kita kejar dan dia menolak, maka yang kedua kalinya kita serang dia. Terkait dengan masalah perang menyerang di sini, baru itu sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian menyerang, kita dorong. Kalau dia tahu, kok kita dorong, masih melawan dia. Dinaikkan lagi. Tapi yang mendorong agak keras dorongannya. Kok dia melawan? Kelahi dalam sholat. Kelahi dalam sholat. Itu tidak ada masalah. Setelah itu mengatakan fa'in ada falyuqatilhu. Kalau dia tinggal, tidak mau berhenti, masih mau lewat, falyuqatilhu, serang. Kalau mengatakan fa'in nama huwa syaitan. Kalau kedua kalinya, ketiga kalinya masih juga mau melintasi, berarti dia setan. Ada setan yang mendorong untuk lewat kehidupan orang jahat. Dari mana jalan? Dari sana. Dan satu sisi ini hadis menerangkan kepada kita sholat menggunakan sholat. Yang kedua, mencegah orang lain yang lewat di depan kita. Ketiga, kalau dia masih menolak, masih juga mau lewat, kita dorong dia sepuasnya. Yang keempat, seseorang yang lewat di depan orang sholat dan enggan untuk kembali, itu adalah setan yang dorong dia. Tanya ada setannya. Kita silakan mendorong dia itu, mendorong setannya. Halo. Ini cukup jelas. Ada setannya, bukan berarti dia setan. Ada setannya. Setan yang mendorong dia untuk terus maju melewati orang yang sedang sholat. Boleh. Sudah menunjukkan larangan, menguasai yang seperti larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis yang berikutnya. وقال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata Aqbaltu raqiban, saya datang dalam keadaan mengendarai ala himari adanin, mengendarai keledai betina. Apa? Betul. Wa ana yawma idzin qad nahasul ihtilah. Sementara saya ketika itu hampir balik. Sudah hampir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang-orang dengan para sahabat di Mina ila ghairi jidar, tidak menghadap ke arah tembok. Rasul salat mengimami jamaah sahabat tidak menghadap ke arah tembok di Mina.
Kata Ibnu Abbas, "Famaratu baina yaday ba'di shaf." Maka saya pun melewati di depan shaf yang ada. Kami, ini shaf 1, shaf 2, shaf 3, shaf 4. Ibnu Abbas melewati antara shaf tadi. Sanadar, lalu saya turun. Farqaitul adana tarfah. Lalu saya biarkan rotai betina merumput dari mana. Wadahal khusus shaf. Lalu saya masuk ke shaf yang ada. Falam yunkir dzalika 'alayya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakanku ketika itu. Betul. Ada kemarin Ibnu Abbas datang menggunakan keluarga betina. Ketika itu Rasul sudah bersama dengan para sahabat di Mina. Jadi sebuah jamaah sholat. Ada imam Rasul, ada shaf para sahabat. Ibnu Abbas datang langsung melewati antara shaf tadi. Dibiarkan lepas itu keluarganya, beliau langsung masuk ke dalam shaf dan tidak ada yang meninggal. Riwayat ini barakallahu fikum sebagai dalil untuk apa yang dikatakan tadi. Tidak mengapa kita melewati di depan shaf yang ada. Ini tidak termasuk larangan yang disebutkan dalam hadis pertama. Ingat pada jamaah sholat. Paham ya? Kayak yang sekarang ada imam di depan. Shaf pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita boleh lewat di depan shaf yang pertama, atau shaf yang kedua, atau shaf yang ketiga, atau yang keempat, atau yang setelahnya. Tidak masalah. Bukan termasuk yang dilarang. Berarti yang dilarang itu ialah kalau kita lewat di depan imamnya, dicegah dengan imam. Kalau ini, saya ini lebih menerangkan kembali hadis yang sebelumnya. Di sini ada satu masalah yang utama. Disebutkan Ibnu Abbas di sini, Rasulullah SAW ketika itu sholat bersama dengan para sahabatnya di Mina tidak menghadap ke arah tembok. Apakah berarti Rasul tanpa sutra? Jawabannya, apakah berarti Rasul tanpa sutra? Jawabnya, tidak ada. Bukan sutra. Nah terus gimana? Dia tidak menghadap ke arah tembok. Jawabannya, ya Allah yang betul. Baik. Lafaz ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk berpendapat sutra itu tidak wajib. Terutama dari kalangan Syafi'iyah, sutra tidak wajib. Kenapa Rasul tidak menghadap ke arah? Mananya tidak menghadap ke arah sutra. Namun oleh pendapat sebagai ulama yang mengatakan wajib, dan itu yang sahih. Mereka mengatakan ini lafaz umum. Ketika Rasul tidak menghadap ke arah tembok, bukan berarti tidak menghadap ke arah sutra. Yang dibahas tembok, Rasul mungkin sutrahnya pakai tongkat, mungkin menggunakan busur panah, mungkin menggunakan sutrah yang lainnya. Oh dari mana? Dari sekian banyak keterangan riwayat yang lain yang menjelaskan Rasul Alaihissalam kalau menggunakan sutrah. Dan itu yang wajib. Ini pendapat sebagian ulama yang mewajibkan sutrah bagi orang yang sedang. Selesai ya? Tidak dipahami insyaallah. Ada wajib. Sangat jelas sekali pembahasan hadis. Baik. Yang berikutnya lagi hari yang terakhir dalam fadilah. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, kuntu anamu
baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat. Ini kira-kira satu waktu. Salat malam. Ya, malam. Katanya Aisyah, saya tidur di depannya Rasul. Warijlaya fi qiblatihi. Dalam keadaan kedua kakiku di depan di arah kiblatnya Rasul. Jadi Aisyah membentang. Ini Rasul sholat, Aisyah membentang begini, pas di bagian kakinya Aisyah itu di bagian Rasul. Fa'idha sajada Ramazan. Tatkala beliau hendak sujud, beliau jalur saya. Beliau menolak saya. Faqahtu rijlayya, maka saya pun menarik kedua kaki. Saya pun bisa sujud. Wa idza qama fatabtuhuma. Kalau berdiri lagi, saya julurkan kedua kaki saya. Qalat berkata Aisyah, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah ketika itu tidak ada lemperannya, tidak ada lampu. Jam 11. Saat sebenarnya itu tahu. Kaki ditarik, hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menerangkan apa yang diterangkan di atas. Kalau kita sedang tidur di depan orang yang sedang sholat, atau duduk, atau berdiri, itu tidak termasuk larangan. Jadi tidak dihukumi sama seperti orang yang melintas atau orang yang lewat. Buktinya Aisyah berbuat demikian dan Rasul tidak meninggal. Sehingga yang dilarang adalah kalau melewati orang yang sedang sholat. Ini, jadi kalau kita duduk dalam sholat di depan dia duduk, tidak ada masalah. Atau berbaring di depannya, tidak ada masalah. Berdiri, diam berdiri, tidak ada masalah. Sangat jelas sekali masalah. Ini poin-poin penting yang berkaitan dengan permasalahan melewati orang yang sedang sholat. Ringkasannya sudah saya sampaikan di atas dan di awal Allah. Nah, saya yang lain yang kita ambil cukup banyak. Di sini ya Rasulullah SAW berbiasa dan dia mulai. Dan yang kedua, beliau SAW sangat memahami kondisi istrinya. Tidak dipaksakan untuk diajak dia mulai. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika menjelang subuh dibangunkan untuk zikir. Untuk zikir. Tolong, ajak bangun zikir. Jadi nggak dikosong. Aduh, ngantuk. Masih ngantuk. Suami yang baik tidak memaksakan istrinya dulu. Dia bangun sendiri, sholat. Setelah menjelang subuh, bangunkan dulu. Kata Tuhan. Ini termasuk husnul isyrah namanya. Keindahan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus saya demikian. Nah, suatu kali, suatu malam, Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun begitu di malam hari. Pada waktu datang, dia rasa tangannya sakit, tidak ada Rasul. Langsung muncul apanya? Muncul apanya? Muncul kecemburuannya. Kemana? Karena Rasul punya banyak istri ya. Nah, itu. Kemana? Dicari-cari berapa, pas mendapati Rasul sedang sujud di sana. Yang mulai, maka itu mengatakan Allah, Rasul dalam satu urusan saya suruh banyak lain.
Rasul dan bermunajat beribadah salat malam untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara Aisyah sibuk dengan isi hatinya yang betul-betul seperti itu. Khawatir Rasul pergi ke istri. Allahumma. Ya itulah istri. Maka suami harus pandai-pandai betul untuk mengatur istri. Terutama kalau istrinya istri yang muda, memang usianya juga masih muda dan dalam keadaan istri Anda tidak cuma dia saja. Ini ceritanya muda ini harus dimong, aku sendirinya harus dimong dan harus para tuan. Ya sedikit tentang masalah husnul isyrah. Lalu ada hadis yang sebelumnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bolehnya naik terkait wanita. Menunjukkan terkait itu tubuhnya tidak najis. Walaupun dia terkait peliharaan yang haram dimakan. Dengan kira-kira kita lihat ada terkait zina peliharaan, ada yang liar. Kalau yang liar halal, kalau yang zina haram dimakan. Ini bahkan zina. Hewan yang haram dimakannya, dagingnya haram dimakan, itu belum tentu badannya itu. Belum tentu. Ini menunjukkan badan kita yang zina itu suci, tidak najis dan boleh digunakan sebagai hewan pemeliharaan. Kemudian menunjukkan oleh kita pada saat ayam Mina, pada hari-hari Mina para haji, sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Ini Rasul yusalli Mina di Mina, sholat dengan para sahabatnya di Mina, itu berjamaah. Baik di antara 8 yang tarwiyah, atau 11, 12, atau 13, pada semuanya. Atau yang sebelumnya, selesai yang mental. Jamaah para selesai topik ringkas padat para pelaku topik yang ke-19 terkait dengan masalah lewat di depan orang yang sedang sholat. Ringkasnya dengan kita membaca riwayat-riwayat ini sudah harus kita amalkan dalam amalan sehari-hari kita, jangan sampai kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Satu pertanyaan di kepala saya. Tanyakan kepada Pak Haji. Sekarang kalau sedang di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, apakah boleh bagi kita untuk melewati orang yang sedang sholat? Namun, kenapa? Orang yang sholat itu apakah ada menggunakan sutra pada ya, dengan kondisi yang nanti saksikan ketika di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau misalnya orang tersebut tidak menggunakan sutra, ya, sangat sulit ketika tidak melalui itu. Karena kondisinya larangan yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, apakah bisa berlaku untuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram? Berlaku. Berarti tidak boleh bagi kita untuk lewat di depan orang yang sholat. Terus? Memang kondisinya saat itu kan ada beberapa jamaah yang sholat sendiri. Kalau sholat yang berjamaah, ada masalah. Iya. Ketika ada jamaah, kalau sunnah itu. Kadang orang mau mencari shop yang besar. Kadang juga setelah selesai sholat orang mau keluar, masih ada yang masih sholat sunnah juga. Kondisi tidak memungkinkan kadang mungkin kita sudah tidak lihat, kadang kita sudah tidak mampu lihat. Iya. Berarti tidak sengaja. Nah, kalau kondisional begitu nggak ada masalah. Itu ya kan? Sebab kondisional itu. Nah, terkait dengan Makkah dan Madinah ini ada istilah. Banyak dari kalangan ulama kita yang mengecualikan.
yang mensyariatkan. Jadi mereka mengatakan hadis yang melarang, yang kita baca, hadis larangan lewat di depan orang sholat itu berlaku untuk semua masjid kecuali Mekah dan Madinah. Milik Nabawi, milik Haram. Artinya untuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram boleh, tidak ada masalah. Artinya kondisi. Namun pendapat yang rapi yang sahih barakallahu umum. Hadis ini lafaznya umum, tidak mengkhususkan satu masjid sama yang lain. Maka berlaku di semua tempat, di semua masjid, termasuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Hanya saja untuk dua masjid ini tidak ada kondisi yang sehingga pada maka ditanyakan oleh para ulama sekarang termasuk diupayakan kita semaksimal mungkin untuk nggak lewat. Tapi kalau kemudian terpaksa gimana? Jika seandainya kita jalan mau keluar, atau mau sholat, ada jalur yang lain yang memungkinkan untuk nggak lewat itu jalur yang lain. Terus begitu dari fakta yang gitu. Terpaksa harus lewat semua boleh. Apabila dia nggak lihat tadi itu, itu lah ya. Kalau saya tahu mau dia tempat untuk sholat di depan makam Ibrahim, lewat tahu sudah, wah sholat itu sudah jalan nggak mau balik lagi. Jadi sudah lewat sampai cari tempat lokasi yang aman untuk sholat di depan makam Ibrahim. Itu kondisional. Jadi tatkala kita melihat banyak orang yang merapuk, lewat aja, jangan heran. Inilah harus pendapat sebagian ulama kita yang namanya itu. Itu dia sangat jelas sekali kalau kita baca baik-baik. Orang yang pendapatnya tidak boleh dan boleh lihat. Ya boleh lewat aja, lewat ya sampai gitu. Ya nggak boleh, itu masih mundur. Kayak milih-milih hal gitu. Artinya tidak harus dipahami adanya ikhlas di kalangan para pemberontak mereka. Tapi yang kedua apa menurut saya kan? Gimana? Kita dijadikan sutro oleh jamaah lain. Yang pertama apabila kita tahu dia menjadikan kita sutro, apakah kita dia belum bisa sholat apakah kita boleh diri atau tidak? Kalau yang kedua, kita tidak tahu kalau dia boleh kita sholat. Apakah kita diam sampai selesai dia? Saya tidak tahu. Terkait dengan masalah ini kembalinya kepada kita. Sebenarnya kalau kita berdiri kan tengok belakang, termasuk seperti kita. Itu kembali. Kalau kita tidak memiliki urusan yang sangat penting, di alamat lainnya jadi sampai dia selesai sholatnya supaya sholat menghadap ke arah sutra terbantu dia tahun tanggal saja. Tapi masalahnya kalau kita ada hal yang sangat penting yang mengharuskan kita untuk berhenti, jawab nanti orang mencari sutranya sendiri, entah dengan cara dia jaga di belakangan atau sebelah kiri atau dia maju selangkah dua langkah ke depan mendekat ke arah sutra yang berikutnya. Dengan kabarnya, Wallahu a'lam. Apa ada keputusan entah nanti lewat atau enggak? Misalnya kita sholat di rumah, anak kita masih kecil, apa boleh anak kita lewat? Jawabannya dicegah. Jawabannya dicegah untuk melatih dia dan memahamkan dia tentang hukum masalah. Jadi secara syar'inya ketika dia lewat itu aja. Iya, nggak punya dosa dikarenakan dia belum mukallaf. Paham ya? Tidak terkena dosa karena belum mukallaf. Dari hadis Ibnu Abbas dari baca peristiwa ketika beliau naik dari Cina itu kan dikatakan bahwa ana yauma idzin qad nahsu ihtilam. Saya ketika itu hampir balik.
Itu mengisyaratkan bahwasanya hukum ini berlaku untuk yang sudah. Disebutkan kata-kata kan berbalik. Tapi ada yang mengingkari saya. Sudah menjelas untuk anak-anak itu ada kemudahan dan keringanan. Sebab bagi kita selaku orang tua dilatih supaya dia ngerti perbiayaan. Kalau dia melakukannya, jangan susah. Dia belum kalah kepada Allah. Allah Taala. Ya, kembali pada tadi kita Pak. Kalau dengan bapak tidak ada hajat yang penting, bantu dia dengan diam sampai di sesuatu. Iya, apalagi dia orang. Nah, sekarang kamu punya hajat yang sangat penting yang nggak mungkin duduk lama menunggu ya. Semangat. Lalu dari Allah Subhanahu sehingga dia nyari solusi sendiri. Karena ya dari itu. Nah, satu hal yang belum diangkat di sini ialah al-Malik rahimahullah sesuatu yang bisa memutuskan sholat ketika ada sesuatu yang depan kita. Ini disebutkan satu. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, yaqta'u sholatal mar'i idza marra baina yadayhi kalbun aw himarun aw ha'idun, akan memutus sholat seseorang apabila lewat di depan dia kerbau atau anjing atau wanita haid. Ini sahih. Kerbau, anjing dan wanita haid. Untuk perempuan haid yang sahih ialah maknanya perempuan yang haid walaupun tidak sedang haid. Perempuan haid walaupun tidak sedang haid, apalagi sedang. Tiga ini ketika lewat di depan orang yang sholat dan tidak dia jaga, lewat maka memutus sholatnya dia. Kalimat memutus sholat itu dua pendapat di kalangan para ulama kita. Ada pendapat yang mengatakan batal sholatnya. Ada yang mengatakan berkurang nilai pahala sholatmu. Pendapat yang dirujukkan oleh kebanyakan ulama perkara ini pendapat yang pertama batal sholat. Sampai ada lewat di depan dia himar atau anjing atau perempuan yang sebaik tanpa dia cegah. Ingat, tanpa dia cegah. Kalau dia cegah, selesai. Atau lewatnya dia di balik bawah, di balik setelah mana? Ini yang harus kita lakukan. Penambahan dari apa yang kita sudah malu dalam tas ini. Ada yang menanyakan apa saya mau pakai 20? Mesti lama nih, cuma kita selesai. Apakah setelah itu harus ada satu ketiga atau pakai? Iya, betul. Pembahasan tentang surah memang disebutkan di sini. Soalnya malas disebutkan lebih jelas. Baik, terkait dengan bab surah. Surah itu yang menghalangi antara orang sholat dan orang-orang yang melewati depan surah. Satu. Disebutkan dalam lafaz hadis yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan batasannya. Sutra itu ialah mislu mu'akhir rahim, seperti bagian belakang kendaraan. Tunggangan hewan. Disebutkan dalam syaratnya ada yang mengatakan tingginya 1 shibr jengkal. Ada yang berpendapat 1 zirah. Ada yang mengatakan jengkal, ada yang mengatakan
tingginya. Kata-kata mu'akhir atau rahal itu yang dibahas tingginya, bukan setinggi, sejengkal atau sehasta. Itu kata Rasulullah SAW. Dari sini diambil faedah oleh para ulama. Satu, sutra itu tinggi minimal 1 jengkal. Ala qaul kebenaran. Atau sehasta. Itu tidak ada masalah, semuanya sepakat. Yang kedua, sutra itu harus kelihatan. Jangan dengan kecil itu diangkat dari ke atas dari jatuh. Lalu kenapa? Kenapa harus kelihatan? Supaya orang yang hendak lewat tahu ada sutronya. Supaya lewat juga sutro jangan depan. Kalau kecil ya kelihatan orang besar. Yang ketiga, yang dianggap pada sutra itu adalah tinggi, bukan lebar. Tinggi, bukan lebar. Artinya ketika ada benda yang lebar, tetapi kurang dari sejengkal, maka tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Contohnya apa lagi? Baju panjang atau tongkat atau apa kayu panjang dan tingginya belum sampai sesiber, tidak. Harus setinggi sejengkal atau sehasta. Adapun terkait dengan garis, itu ada hadis khusus. Ada hadis khusus terkait dengan masalah garis. Hadis ini diperbincangkan oleh Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan baik, lemah dikarenakan goncang sangatnya. Ada yang mengatakan hasan hadisnya. Tetapi yang sahih barakallahu, hadis itu adalah hadis yang baik karena kegoncangan pada isnadnya. Maka tidak cukup sutra pakai garis. Dan harus menggunakan sesuatu setinggi 1 jengkal atau 1 jengkal. Betul salah. Barakallahu. Nah, ada lagi yang lain? Ada kondisi yang sering kita lihat kalau di masjid-masjid itu sholat pas di pintu. Masuk. Ya, di dekat pintu atau di belakang pintu, tempat di depannya orang lewat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak ada hadis yang menunjukkan kita untuk tidak lewat itu ketika kita harus keluar. Artinya, apakah boleh kita lewat di depan orang yang sedang sholat, yang posisinya memang pintu di situ, pintu masjid? Mungkin ditunggu dia lagi sujud. Lagi sujud kita langkai katanya di ya dari solusi lah, nah gitu lah ya, dari solusi. Lebih selamatkan lagi ditunggu sebentar kalau dia sujud sholat, kalau belum kita. Ini masalahnya. Kalau menghadapi orang-orang yang tidak mengerti ilmu, ada solusi lain soalnya. Ada tentang nunggu dia sujud, ada setelah langsung lewat, menunggu selesai. Kalau sangat-sangat tidak darurat, upayakan demikian. Kalau sangat-sangat darurat, maka beliau perkara yang darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Ya Allah. Ya dengan berbagai macam cara yang dimungkinkan. Loh, anjing itu takut orang. Anjingnya lari. Begitu dia lari, langsung dia minggir. Nah, kaki itu repot. Cepat ketemu anjing gila. Jadi itu langsung, melawan. Iya, sudah. Lihat kondisinya itu. Kalau kondisinya itu membahayakan, hatalkan Anda. Jadi mana? Kondisional. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha.
fattaqullaha mastata'tum. Kalau umum anjing yang sehat ada masalah, harus semua orang. Dia kalau itu kamu atau caranya begitu mau lewat, langsung masuk ke depan, merapat ke arah tolnya itu. Anda masuk supaya lewat di belakangnya. Nanti mundur lagi. Ini apa? Mundur lagi. Itu namanya siapa? Apa namanya? Kita gak berkenaan. Tapi kita masuk ke depan, nanti di anjingnya ya, tahu sebagainya kita. Mundur lagi setelah itu. Gak dipegang, kalau pegang dia copot dia. Digorong. Begini kan, supaya dia ngerti kan. Itu jarang yang ada ya Pak ya. Anjing lewat jarang, kopi lewat jarang. Yang sering itu wanita yang sudah balik di masjid umum. Ibu lewat aja, gak ngerti ini. Lang sholatnya ini kita kecil, wah kita saling lagi. Kalau kita bagaimana cara menolaknya, itu punya teknik antumnya uruskan. Gimana Pak? Kalau masih ada, jadi masih ada yang dilewat. Kalau ada orang mereka awam sama itu. Iya itu tidak tahu. Kalau nggak mungkin kita begini kan, saat masuk ke depan saya lewat. Mundur lagi. Ada. Yang dosa imamnya, yang dosa adalah imamnya. Makmum sutrahnya dia adalah sang imam. Depannya dia. Artinya sah sholat, tidak apa. Ketika ada orang yang lewat di depan kita selaku makmum, tidak ada masalah. Yang dosa imamnya di depan pasti yang tidak menggunakan hukum. Itu fadilnya ini wajibnya. Kalau dia berpendapat sunnah, berpendapat subuh, ya sudah. Itu istilah masyarakat ulama. Selain lagi, barakallah. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Masih lama. Sekarang hari jam ya. Nah iya. Sudah? Kita teruskan ke berikutnya. Kita kan sempat di pengalaman itu kita posisinya begini, yaitu itu ketika di proses bahwa ini langsung ini untuk keluar ini yang ini ya sudah mau bukan yang dosa dia yang tadi dosa tadi itu artinya tugas kita sudah selesai upaya untuk mencegah dia tapi kejadian benar ketika teman itu sholat dia menahan tidak melewati. Tapi orang yang melangkah tadi malah disalamin. Pengalaman buat saya. Dekat orang disalamin. Ini kejadian. Ya Allah, terus gimana saya? Gimana dia nggak apa yang ya sudah, iya. Lain repotnya kalau nggak ada orang tunggu ya gitu ya. Gimana lagi itu? Diminta masih lewat juga gimana lagi? Kita tahu upaya maksimal mungkin untuk menahan dia. Dia terus lewat itu dosa dia.
Artinya kalau sudah memerintah kita sudah jangan tarik lagi. Tapi kalau artinya kalau masih dibakar sebelum dia lewat, kita upayakan jangan dia lewat. Lolos, jangan apa lagi. Sama. Oh lagi, anak dia betul lagi. Nah, kita jadi mengganti dengan sesuatu jadi sesuatu. Boleh, nggak masalah. Jadi kita pergi, kita cari apa tidak bangun. Terus memberikan ini saya, ya taruh memberki bagus. Ada tahu masalah apa. Wallahu a'lam. Saya tak terdengar riwayat ini. Ada yang tanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah untuk melihat wanita tersebut supaya berkata, ciumlah jauh gigi aritnya, gigi yang letak antara gigi geraham, dan lihatlah ukrubnya, ukrub atau bagian belakang mata kaki yang terletak antara petis dan sendi tungkak kaki. Masya Allah. Akhirnya mengenai kenapa Rasulullah SAW mengutus untuk melihat ukrubnya itu? Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Ini harus cek terlebih dahulu. Sahih atau sahih? Total hakim yang mengatakan sahih itu para ulama tidak menjadikannya sebagai sandaran. Al-Hakim rahimahullah dikenal sebagai sosok imam yang bermudah mensahihkan sesuatu. Beliau semata yang mengatakan sahih itu nggak diangkat. Harus cek ulang. Sehingga harus cek ulang terlebih dahulu. Cek ulang. Tahu ya? Tak tahu dulu, mudah-mudahan nggak lupa. Tak tahu dulu, kita cek insya Allah mudah-mudahan ada penjelasan. Al-Hakim saya punya bukunya, Imam Ahmad punya bukunya. Kalau nggak punya buku sudah di yang sini juga banyak, di buku-buku scan juga banyak. Modern karena ada masalah. Lengkap bukunya. Lanjut. Ini supaya terus berjalan. Lanjut. Bab yang ke-20. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Babun syami'. Bab yang syami', jadi yang mencakup banyak permasalahan. Hadis yang ke-116. An Abi Qatadah Al-Harith ibn Rubi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rubi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusalli raka'ataini, hingga salat 2 rakaat. Titik. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Hadis ini yang dikenal dengan masalah sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat
tahiyatul masjid. Itu istilahnya para fuqaha, para ahli fikih. Baik, apa hukumnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat sunnah wajib. Sementara pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Mengadakan wajib. Yang sahih barakallahu fikum, yang rajih insyaallah taala pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Mus'ani rahimahullah dalam Subul Salam. Alasannya ialah seperti ini. Allah mengatakan fala yajlis, jangan duduk hingga sholat 2 rakaat atau orang yang duduk menunjukkan wajibnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang juga menguatkan wajibnya sholat ini ialah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang seseorang sahabat yang namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani masuk ke masjid, duduk. Ditegur Rasul, hal shallaita raka'atain? Wahai Sulaik, apa kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia katakan, belum Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bangun. Ini menekankan kewajiban sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi lafaznya perintah. Hukum asal perintah wajib. Dan tidak ada yang menerangkan tentang kesunahan. Maka insya Allah pendapat yang sahih, pendapat yang menyatakan wajibnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang perlu dipahami ini, sholat 2 rakaat ini bisa dilakukan tersendiri, bisa pula digabungkan dengan sholat-sholat yang lain yang 2 rakaat. Beneran? Misal kita sudah melaksanakan sholat sunnah qabliyah di rumah. Berangkat menuju ke masjid, belum diiqamati sholatnya. Maka ketika itu kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid tersendiri dengan niat tahiyatul masjid, bukan dengan niat qabliyah. Kalau sendiri, atau kita gabungkan, yaitu apabila misalkan kita belum melaksanakan qabliyah, kita masuk ke dalam masjid, kita sholat 2 rakaat dengan niat qabliyah, itu cukup mewakili 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis ini. Cukup mewakili 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis tentang tahiyatul masjid. Atau kita sudah masuk ke dalam masjid, sudah diiqamati sholatnya, langsung sholat berjamaah dengan tanpa tahiyatul masjid, cukup dengan sholat berjamaah dengan imam. Berbeda ya, mudah ini kadang tersendiri, kadang gabungkan dengan yang lainnya. Yang penting ikhwan, kalau masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat.
baik 2 rakaat secara khusus atau 2 rakaat dengan niat qobliyah atau dengan niat duha atau dengan niat ba'da wudu atau yang fardu. Yang penting jangan tutup sampai sholat 2 rakaat. Sedangkan apa? Ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk kaum wanita. Masalah berikutnya adalah para ulama. Bagaimana kalau berulang-ulang kali keluar masjid? Masuk masjid, berdoa. Tidak lama ada hajat, keluar lagi ke sana. Entah ketemu sama seorang atau ada apa, masuk lagi. Apakah yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kali, yang kelima dan seterusnya ini sudah harus melaksanakan sholat 2 rakaat atau cukup dengan yang pertama? Jawabannya cukup sholat yang pertama tadi, apakah harus kembali? Ada gambar? Masalah yang dapat sekarang ini. Kita coba masjid. Sudah 1 rakaat, duduk, terus duduk. Ada kepentingan di luar, keluar lagi. Mau masuk lagi ke masjid. Tak kala kita masuk lagi ke masjid, apakah harus 1 rakaat lagi, ataukah langsung duduk? Gitu ya. Kalau di luar lingkungan masjid sholat lagi. Iya, paham Pak. Kalau cuma berdiri di pojok sana atau di situ ya nggak usah. Ini keluar sudah. Karena saya sana loh, di jalan sana ketemu sama temennya, atau misalkan beli atau di sana atau mana gitu, masuk lagi, mantap. Gimana? Itu kenal ketika yang pertama. Kalau tadi kita masukkan untuk tujuan satu, katakan mau melaksanakan sholat jamaah subuh, katakan karena masih ada waktu, kita ada keluar, kita masuk lagi kan subuh, jadi kita tidak bisa sholat. Surah lagi. Jadi tidak perlu sholat tidak satu di satu masjid. Iya. Ini subhanallah ada istilah di kalangan para ulama. Heran saya. Lalu kalau secara lafaz hadis jelas. Kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tidak menyebutkan masuknya beberapa kali. Entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tapi ada istilah di kalangan para ulama. Saya terus di buku saya ini, subhanallah, di antara yang punya pendapat cukup sekali semacam Syafi'iyah, Malikiyah. Itu mengatakan terus. Tapi secara lafaz hadisnya, wallahu a'lam bishawab, iyalah. Kalau yang pertama tadi mungkin diniatkan yang qobliyah gitu ya. Yang ini khusus 2 rakaat untuk dengan kalimat lafaz hadis ini. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yatawadda. Kalau masuk jangan duduk sampai salat. Lain perkara kalau kita belum duduk. Masuk masjid belum duduk, belum 1 rakaat, keluar lagi. Ya, terserah mau keluar masuk. Begitu mau duduk, baru salat 2 rakaat. Setelah sudah duduk, dan sudah 1 rakaat, sudah duduk, kok keluar lagi, keluar masjid, dan dia masuk lagi. Ketika dia masuk lagi, maka sholat 2 rakaat dengan keumuman lafaz hadis. Allahu ta'ala. Gitu ya. Salah. Tenang, kepala belum selesai. Baik, sekarang apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu terlarang?
supaya dipahami, ada 3 waktu larangan sholat. Yang pertama ketika terbitnya matahari sampai matahari tinggi tombak 2 tombak. Yang kedua ketika di tengah-tengah sampai tergelincir. Yang ketiga ketika sedang terbenam sampai betul-betul terbenam. Ketika waktu larangan itu kita masuk masjid, apa boleh kita sholat 2 rakaat tahiyat di masjid pada waktu-waktu larangan? Kenapa? Kenapa Pak? Ya karena perintahnya langsung masuk masjid ya sholat. Jadi tidak termasuk yang terlarang. Umuman. Tapi ada hadis yang lainnya yang mengatakan ada 3 waktu kita tidak boleh sholat padanya, juga tidak boleh mengumpulkan mayit padanya, Kecuali yang namanya tidak boleh sholat padanya itu umum semua sholat. kecuali sholat tadi. Gitu ya, jadi dari satu indahnya. Karena mau duduk harus sholat 2 rakaat. Itu namanya terjadi semacam kontradiksi antara 2 riwayat. Yang ini tidak ada batas waktu masuk sholat, yang ini ada batas waktu. Di sini terjadi ikhtilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Untuk sangat banyak pendapat sampai ada yang punya pendapat supaya tidak jangan tersesat dalam istilahnya para ulama, jangan masuk masjid ketika sholat. Saya satu pendapat. Juga sangat dahsyat istilahnya para ulama itu, bingung dia, jelas daripada istilah panjang-panjang. Solusinya jangan masuk masjid ketika sholat. Aman betul. Jadi selesai larangan masuk masjid, sehingga tidak ada istilah segala. Itu Pak ya. Tapi kalau mau kita berlebihan, ya secara pribadi dari setiap pendapat yang kita lebih condong pada pendapat yang menggunakan hadis atau kata ini sebagai pegangan. Hadis ini tidak memandang waktu. Apapun kita masuk ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyat di masjid, walaupun itu waktu larangan. Ini hadis dikecualikan dari riwayat yang melarang. Wallahu a'lam. Kepingin paham tadi itu jangan ke masjid ketika waktu larangan atau jangan duduk terpisah. Sekarang ini kan jam maghrib ini, ya. Kita sedang ngawali, belum mobil maghrib, sudah diri aja. Amannya begitu sudah terdengar suara maghrib, baru kita sholat 2 rakaat, duduk setelah itu aman. Gitu ya. Kalau secara aman, kalau bicara secara periwayatan secara kubur tadi, insya Allah tidak ada masalah dengan keumuman hadis yang tadi kita baca. Wallahu ta'ala. Yang saya kan? Ya. Alasannya apa tadi? Dari kalangan Syafi'iyah sama Malikiyah itu. Nah itu. Alasannya dikarenakan sesuatu yang berulang-ulang untuk satu tempat dan satu perbuatan. Maka cukup sekali saja. Keluar masuk di dengan tujuan yang sama untuk dalam masjid di tempat yang sama maka cukup sekali. Ya, kenapa nggak boleh dalil? Maka kita lebih merosikan pendapat yang lainnya lagi yang menyatakan harus sholat dengan keumuman hadis ahli kota. Nah, gitu. Kalau dikiat-kiatkan banyak contoh yang lain, yang berulang-ulang itu banyak memang. Karena seorang yang maling, dalam hukumnya apa? Maling mencuri lebih dari 1/4 dinar, potong tangan. Ketika dia ketangkap itu, ternyata sudah ke sekian puluh kali dia maling. Jadi bukan kali pertama dia maling, sekian puluh kali. Baru ketahuan ketika itu. Itu dibaca para ulama. Dipotong berapa kali tangannya? Dipotong berapa kali? Jawabannya cukup sekali. Kecuali kalau dia maling, potong tangan, ketahuan lagi, maling lagi, potongnya diurutkan lagi.
Ketahuan kembali lagi, pokoknya berikutnya lagi. Kalau tidak ada ketahuan, berkali-kali begitu sampai ketahuan kali itu, makanya sebelumnya nggak diangkat, hanya dipotong sekali. Dirangkat dulu. Maling lagi, ini gimana? Sedang terus. Sana. Jadi nyawa juga pun saja. Mau sekolah yang lain, kayak orang yang mabuk. Misalnya apa hukumannya? Cambuk 80 kali. Misalnya ketemu, ketangkep dia. Itu ternyata memang pemabuk dari dulu. Bukan cuma sekali itu, sudah pemainnya. Maka cukup cambuk ketika dia 80 kali. Misalnya, atau orang yang berzina, yang sudah mengson berzina, ketahuan dia dengan bukti yang sangat jelas berzina. Ternyata sudah lama dia berzina, dan sudah keporkan ini puluhan korban, puluhan kali dia berzina. Ketahuan kali itu, maka hanya kali itu dia dihukum. Pada jam mereka, walaupun derajat jauh 100 kali. Terkait dengan apa itu ada nasnya sendiri-sendiri. Untuk yang ini tidak. Kembali ke hadis, kalau dia masuk ke dalam masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Apa nih? Menunggu iqamah. Yang pertama eman-eman. Yang pertama itu eman-eman, rugi. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk berkah? Dapat pahala. Satu. Yang kedua itu melanggar sabdanya Rasul. Rasul mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Kalian jangan bangkit hingga kalian melihat saya. Berkaitan dengan kapan muadzin iqamah. Itu iqamah tatkala melihat imamnya sudah. Dan dalam ini diambil pada ulama-ulama, ketika imamnya belum datang alias belum iqamah, maka makmum tidak boleh berdiri. Harus menunggu duduk. Tanya, begitu sedang imam, muadzinnya iqamah baru mereka berdiri. Macam ini. Artinya tindakan yang semacam itu menyalahi sunnah. Biasanya datang sudah bilang koma. Biasanya ada mulai masih. Iya. Ini kan bilang koma karena sudah beberapa kita. Dan tidak itu. Kalau cuma detik gitu ya, baru melangkah dari koma. Atau ini apa sih? Ya ada 2-3 menit. Salat dimanfaatkan untuk sholat. Setelah kita belum menyelesaikan sholat, kita sudah dapat pahala dari niat kita. Berarti pada saat kita sholat dia terus koma sudah batal. Batalkan. Tak boleh. Idza uqimatus shalah kata Rasul, idza uqimatus shalah fala shalata illa al-maktubah. Kalau sudah diiqamatus salat, maka tidak ada salat kecuali yang fardu. Ada di sebagian masjid yang iqamatnya itu lama, karena mendapati kalau misalnya anak sudah selesai itu, kalau sampai anak selesai pun dia baru selesai. Baiknya anak teruskan aja. Maksudnya gimana? Saya belum nanya. Jadi anak sudah terakhir. Terakhir, ya. Akan mulai iqamat. Baru mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama begitu. Cukup lama. Apa lambat begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu boleh sampai 5 menit gitu. Dan kalau harus bertahap seperti itu tangguh. Fatwa ulama sekarang teruskan, tidak ada masalah. Sekarang masih birokratnya betul.
batal. Kalau nanggung itu terus ada mas. Apa ini? Jika apa? Jelas. Ya, kita sudah mulai. Karena kalau sampai ke